Silakan dulu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Baik, izin kami memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Karena kalau dengan Bu Karlina udah beberapa kali ketemu, Pak Karwen ya, tidak beberapa kali ketemu ya di PLI. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Pendeta Nyoman ya, dari Bali, asal kami dari Bali. Kota ataupun tempat kami ada yaitu di Tabanan, di Kerambitan. Kami sudah lama eksodus dari Bali dan sudah hampir 43 tahun dari Jakarta. Kami menyelesaikan sekolah dan kuliah semuanya di Jakarta. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta di Proklamasi 27 Jakarta Pusat. Lepas dari situ kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya menjadi abdi negara sampai hari ini di TNI Angkatan Laut. Saya bertugas di jajaran Komando Armada Republik Indonesia sebagai perwira rohani Angkatan Laut. Saya datang dengan istri saya, ini istri saya juga dari Bali, ya Batak asli. Pak Pendeta Hari, ini istri saya Boru Tajudu. Horas. Waktu menikah saya sudah dikasih marga Pangaribuan, Pak. Jadi saya lebih cocok kayaknya jadi Pangaribuan gitu daripada punya anak ada 4 ini. Yang pertama yang kami bawa namanya Wayan. Ya karena mamanya Batak, ya panggilnya Abang Wayan biar sama. Kalau Bali kan beli Wayan. Nah, karena ada Bataknya panggil ya Abang Wayan lah gitu ya. Anak-anak yang lain juga masih kuliah. Yang paling kecil sekarang masih sekolah di sekolah menengah pertama SMP. Yang nomor 3 bersekolah di Pangudi Luhur, sekolah Kamisat. Semua anak ini saya sekolahkan di sekolah-sekolah Katolik ya, supaya mereka juga ada di dalam kehidupan yang baik. Itu mungkin perkenalan saya. Tinggalnya agak jauh dari sini Pak Karen, Bekasi. Ya, Bekasi. Sama Bekasi juga ya. Yang Bekasi itu top, dekat-dekat Kanaan sebenarnya dia. Ya. Jatiasi yang daerah super macet kalau turun dari tol mana pun juga. Ya. Nanti kalau mau pulang bareng boleh. Kan nggak semua nggak ada yang kebetulan kan ya. Saya tinggal di daerah Bekasi, tepatnya di Jatiasi, ya, di rumah yang mewah Pak Pendeta, ya, mepet sawah. Tapi itu hasil syukur karena itu pemberian tangan Tuhan. Jadi itu mungkin perkenalan. Istri sehari-hari kerja di Perumtel, Bu Karina, penunggu rumah teladan, alias ibu rumah tangga. Jadi harus betul-betul menjadi ibu rumah tangga yang bukan hanya jago masak ya, tapi juga harus menjadi tiang doa bagi seluruh keluarga. Saya akan membacakan kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru, ya, mungkin ada beberapa kata yang agak sedikit beda. Di Maran dan di Elim. Keluaran 15 ayat 22 dan 27. Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Tederau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sana Tuhan menguji mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu.
Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir, Shalom. Shalom. Kesaksian kecil saudara-saudara, ini bukan pengumuman, tapi kesaksian Pak Pendeta dan semua yang hadir. Beberapa hari, tepatnya itu 4 Oktober yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, saya diundang untuk melaksanakan ibadah di sebuah negara yang jauh dari sini Pak, yaitu Belanda, yang terbang itu sampai 16 jam ya. Kami diundang untuk melakukan 3 pelayanan. Pertama di penjara, yang kedua di rumah sakit, dan yang ketiga di kaum LGBT ya, kaum LGBTQ ya. Saya bersiap untuk terbang karena saya diundang dan saya dibiayai oleh sebuah persekutuan gitu, ya. Saya mengurus visa di Surabaya ya, VFS Surabaya, apply 2 minggu akan jadi. Hari keberangkatan sebenarnya sudah tepat, visa saya harus keluar. Saya pergi ke kedutaan Belanda, ternyata visa saya belum keluar. Ini sudah jam setengah 1 siang ya. Pesawat Emirates akan terbang pukul 17.35. Saya pergi ke VFS Kuningan, belum ada Pak. Aduh, gimana ini? Jam 1 lewat. Saya bilang sama Tuhan, saya kesana kan Tuhan yang undang ya. Ini mempertaruhkan nama Tuhan, mempertaruhkan iman. Saya nggak boleh mundur. Kenapa? Orang sudah diundang oleh Tuhan, apapun kendalanya pasti akan dilewati. Amin. Amin. Ya. Maka saya kembali lagi ke kedutaan dan saya duduk di pintu gerbangnya dan saya mulai ingat, Tuhan, tolonglah saya. Seperti Engkau pernah menolong banyak orang yang juga mau melayani Tuhan. Saya ingat teman saya di dalam. Saya WA dia, aduh Pak Pendeta, sorry aku lagi gak masuk, aku lagi ada weekend dan keluarga dan sebagainya. Coba saya tolong ya Pak Pendeta. Waduh Pak Pendeta, jawabannya, memang ada banyak paspor yang belum bisa ditandatangani oleh konsulat. Izinnya itu, ya. Tolonglah Kak, waktu sudah berjalan jam 1.15. Dia bilang, oke, saya tolong lagi. Setengah 2, lewat kira-kira 7 menit, dia telepon, Pendeta, masuk ke dalam. Sudah mendapatkan persetujuan dan sudah ditandatangani, visanya sudah dapat. Saya maju ke dalam, security itu ada 3-4 orang langsung, Pak, Pendeta Nyoman, ya, sudah Pak, sudah langsung diantar ke dalam. Saya pergi ambil. Jam 2 lewat 10, saya dan dengan kendaraan mobil langsung pergi ke Cengkareng. Puji Tuhan, setengah 4 sampai di sana dan bisa boarding, akhirnya terbang. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Ya, perjalanan kita mungkin seperti bangsa Israel, melewati padang gurun Syur 3 hari. Ingat baik-baik, 2 hari kita nggak minum saja bisa meninggal, saudara-saudara. Ini 3 hari. Tanpa air, tanpa bekal, tanpa makanan, dan Yahweh Allah itu ingin memberitahukan kepada Israel hari itu bahwa apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, ya, tapi dari segenap iman, kepercayaan kepada berita yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. 3 hari berjalan, sampailah mereka di Elim. Di sana mereka sudah haus normal sebagai manusia haus. Mintalah air kepada Musa. Ternyata di tempat itu yang namanya Mara, airnya sangat-sangat pahit. Lalu Tuhan memberikan kepada Musa sebuah tongkat kayu dan dilemparkan dan air itu berubah menjadi manis. Perjalanan hidup kita kadang-kadang pahit, ya. Kadang juga diubah Tuhan menjadi manis. Tapi semuanya belum selesai. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan yang mau Dia nyatakan kepada Bapak Ibu dan saya sampai kita betul-betul percaya kepada Dia. Dan ketika mereka mendapatkan air itu, di samping mereka mendapatkan, bersungut-sungutlah mereka kepada Tuhan, ya, bahwa perjalanan ini terlalu panjang, perjalanan ini terlalu jauh, tapi Tuhan tidak bergeming terhadap apa yang disampaikan Israel. Tetap berjalan, terus berjalan sampai menemukan tempat yang namanya Elim. Di situ ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Israel berpikir dengan air berubah dari pahit menjadi manis sudah luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa, yaitu apa? Berjumpa dengan sumber mata air. 12 menjadi sebuah gambaran suku bangsa Israel, dan 70 adalah gambaran bagaimana sempurnanya pemeliharaan Tuhan. Masihkah Bapak Ibu dan saya ragu terhadap pemeliharaan Tuhan? Saya rasa tidak. 3-4 bulan yang lalu anak saya yang kecil Tessa bilang sama saya, Papa kan punya grup mendoakan orang-orang kena kanker. Ya, ada teman saya, mamanya kena kanker. Saat ini sedang menunggu operasi di rumah sakit Polri Kramat Jati. Saya bilang, oke lah, nanti kalau memang itu Papa ke sana, ya, Papa WA juga, ya. Sebelum saya pergi ke kantor dinas, pagi jam 6 lewat setengah 7, saya sudah sampai di rumah sakit itu. Saya ketok pintunya kaca seperti itu, saya masuk.
Ibu, maaf saya pendeta Nyoman, saya kenalan dari anak putri ibu ya. Tessa anak saya kenal sama putri ibu. Oh itu saya, oke. Saya berdoa, kita naikkan puji-pujian. Saya berdoa dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kembangkanlah iman daripada ibu ini, kuatkanlah, karena sakit yang dialami ini sangat mematikan, kanker usus yang sudah dalam kondisi parah. Besok akan dioperasi. Ya. Saya berdoa dan saya tumpangkan tangan saya tepat di sebelah kanan perutnya itu. Ya. Ibu, bukan tangan saya, ini tangan Tuhan. Ya. Ibu harus operasi besok dan kita lihat apa yang Tuhan maksudkan. Selesai saya berdoa, saya pulang, ya, kembali ke kantor. Lalu ibu itu menjalani operasi. Hari ketiga dia telepon saya, pendeta, operasi berjalan baik. Ya. Semua penyakit diangkat oleh Tuhan. Saya hanya perlu menjalankan kemo. Tapi ketika sudah selesai itu dia bilang begini, pendeta Nyoman, ya, boleh saya sampaikan sesuatu kepada Bapak? Ya silakan. Hari Senin di mana kemarin lusa Bapak sampai di ruang perawatan saya tidak melihat Bapak seperti manusia. Loh, seperti apa? Saya melihat Bapak menggunakan pakaian putih-putih tanpa membuka pintu kaca, Bapak tembus masuk ke dalamnya. Saya bilang, saya tidak merasa tembus kaca itu. Tapi penglihatan ibu, saya melihat, ibu melihat saya menembus kaca itu. Diberkatilah. Maka di hari setelah itu, kurang lebih 4-5 hari dia ke rumah saya, sepertinya tidak habis operasi. Sehat bukan, bisa tanya sama anak saya dan istri saya, di dalam keadaan yang menurut saya sangat-sangat ajaib. Ya, beliau bisa menggendong cucunya yang kami jemput dari Pontianak. Ya, kami kenal baru, tapi inilah anak-anak Tuhan. Respon terhadap orang yang membutuhkan itu harus paling utama. Ketika kita melihat ada orang susah nih, Pak Karen, teman-teman, Pak Pendeta, izin Bu Karlina. Begitu ada orang susah datang nih, hamba-hamba Tuhan. Lalu kita bilang begini, Tuhan sedang menguji dia. Ya, kita lihat orang kesusahan, sakit, kekurangan uang, ekonominya. Oh, Tuhan sedang menguji dia. Saya bilang benar, tapi mungkin juga salah. Loh, kenapa Pak Pendeta? Ketika Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan orang sakit, mungkin benar Tuhan sedang menguji dia. Tapi lebih benar lagi, Tuhan sedang menguji saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi yang susah. Amen. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan saya terbalik menerjemahkan maksud Tuhan. Tuhan bermaksud bahwa dia selalu ingin menjadi penolong yang ajaib. Ketika Israel tidak menyenangkan dia tetap menjadi penolong. Ketika Israel bersungut-sungut membelakangi Tuhan, menyembah ilah-ilahnya orang Mesir, Allah tetap setia. Amen. Ya, sehingga ini tidak menggoncangkan iman Bapak Ibu dan saya. Saya dan saudara-saudara bukanlah orang-orang yang mudah rapuh, tapi kita dapat melihat bagaimana Tuhan membentuk seseorang melewati tempat yang keras hidupnya, yaitu padang gurun Syur. Dan sampai kepada tempat yang disebutkan dengan Elim, 12 mata air, 70 pohon korma. Sudah berapa kali Bapak Ibu dan saya berdoa untuk gereja kita? Sudah berapa kali kita bergumul untuk persekutuan kita, untuk keluarga, pribadi, apapun yang kita lewati dalam hidup ini. Disitulah Tuhan mau menampakkan wajah keilahiannya, bahwa dia mau bilang apa? Jangan sekali-kali engkau menyimpang, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Tetap di jalan Tuhan. Di jalan ini kamu berjumpa, pertama keberhasilan, yang kedua keberuntungan. Keberhasilan karena usaha, keberuntungan karena anugerah. Pertanyaan saya pertama buat jemaat kita di Mount Hermon namanya ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita lebih sering berdoa di saat mana? Di saat senang atau di saat susah? Senang atau susah? Yang realitanya, logikanya. Sering kita berdoa di saat senang atau susah? Susah, ya oleh karena itu sering-seringlah kita susah supaya lebih sering berdoa. Ya. Karena kalau nggak susah nggak ada orang yang mau berdoa. 2 minggu lalu saya pimpin kebaktian Natal di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Ya. Selesai ibadah, ya saya sudah melayangkan berkat, maka waktunya doa makan. Ibu MC spontan meminta satu orang bapak doakan makan. Bapak itu langsung melampaikan tangan seperti bapak surrender gitu kan, dia menyerah, ya. Sorry saya nggak bisa, saya nggak biasa. Saya nggak biasa doa di hadapan orang. Akhirnya dia mempertahankan kekuatan imannya segitu doang. Ya, akhirnya satu orang ibu tampil untuk berdoa. Selesai habis makan Pak Karen, saya datangi bapak itu, Pak, kenapa nggak mau doa makan? Doa makan adalah doa yang paling mudah. Dan ingat Pak, doa makan itu pasti dijawab Tuhan.
Betul kan? Doa yang paling mudah dan pasti dijawab Tuhan. Begitu amin, makanannya ada nggak? Ada. Ya, doanya mudah, betul kan Bapak? Ya. Begitu amin sudah ada semua. Mungkin di situ ada dabu-dabu atau apapun juga sebutannya. Mungkin ada juga paniki, mungkin ada juga saksang, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas berdoa syafaat itu bukan yang menghidangkan, tapi Allah yang menghidangkan. Ingat jemaat Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau kita sudah susah, doa makan bisa berubah menjadi doa syafaat. Ya kan? Gak mau doa makan, makanya doa syafaat. Ya, kalau sudah susah Pak Ibu, menurut saya doa tidur malam, aminnya besok pagi. Ya, ketiduran, lupa bilang amin. Saking penatnya. Cuman seperti saya Pak Pendeta di tempat ini Pak Saragi, kita mempersiapkan khotbah ini kan berminggu-minggu. Ya, baca literasi yang banyak banget, ingat pengalaman-pengalaman kita. Begitu dikhotbahkan di mimbar, durasi baru berjalan 15-20 menit saja, beberapa anggota jemaat sudah tidak sadarkan diri. Ya, mereka menganut Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Ya, di rumah nggak bisa tidur, depresi. Di rumah nyalakan AC 16 derajat, kasur pegas impor dari Eropa, bantal bawa dari India isinya bulu angsa, tapi nggak bisa nyenyak. Begitu Pak Saragi, Pak Nyoman khotbah, durasi belum 25 menit, mereka sudah merasakan indahnya hadirat Tuhan. Padahal bangku di gereja kami itu bangku-bangku yang masih zaman dulu ya itu yang dari kayu, yang sandarannya cuma sampai ginjal, ya. Tapi bisa membuat orang akhirnya betapa indahnya hadirat Tuhan. Ya, mereka boring Pak Pendeta, boring mereka Pak Karen, saudara-saudaraku ya, yang khotbah mereka boring. Apa tuh boring? Bobo miring. Ya, karena indahnya hadirat tuh melegakan sekali. Puji-pujian yang membuat mereka hanyut sampai kepada hadirat Tuhan, lupa semua persoalan. Ya, dan bangsa Israel dalam perjalanan tidak hanya berjalan saja, saudara, mereka juga bernyanyi. Ya, sekalipun kadang-kadang sebagai manusia ada dongkol-dongkolnya dikit sama Musa, ya kan ya. Kalau tidak nyampe-nyampe begituan ya, tapi mereka tetap berjalan. Himne matopumnahim zebet ahim gamya. Mahatop sebet ahimdamnya. Ya, nyanyi mereka kan ya, kalangan Israel dengan lagu. Ya, jika kita lihat sekarang ini, unsur kehidupan itu kalaupun depresi ada firman, kalaupun mungkin lebih depresi lagi nyanyi buat Tuhan. Ya, jangan ada orang menyanyi dengan sungguh-sungguh, padahal nyanyian itu sebuah perpaduan kehadiran Tuhan dengan bantuannya secara khusus. Tuhan hadir sekaligus juga bantuan. Yang depresi, yang mengalami penat, begitu nyanyi angkat 5-6 pujian, saya percaya hadirat Tuhan menguasai dia. Ya, dan di saat itu juga dia mengalami pembaharuan. Hati yang keras dibikin lemah lembut, yang tadinya mungkin amarah, emosional dan sebagainya, dirubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang juga lemah lembut. Saya berangkat dari rumah ke kantor itu selalu jam 5 kurang 10 subuh pagi. Kalau sudah masuk di tol Jagorawi, tol Jor, ya, itu saya sudah setel lagu-lagu gereja. Tapi sebelumnya itu masih lagu-lagu duniawi. Begitu masuk tol langsung gereja. Karena ini alur berbahaya. Jalur meleng dikit bisa go. Ya kan ya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab kau Imam besar agung. Ini suara saya ada sedikit kurang bagus karena sudah diterpa oleh berbagai macam AC, baik itu AC mobil maupun AC bangunan, ya. Sehingga saya bilang, begitu kita nyanyi, kehadiran Tuhan dan pertolongannya itu langsung datang. Ya. Tapi kalau cuma diam aja mengandalkan setiap misi yang sifatnya sekuler, duniawi, penatnya itu sudah datang. Belum sampai di kantor masih kita sudah membayangkan, belum sampai di kantor sudah membayangkan betapa susahnya hari ini. Padahal dulu sekolah minggu lagunya apa? Hari ini, harinya Tuhan, Ya, mari kita bersukaria. Bisa bersukaria ya. Hari Senin itu kadang-kadang gelagapan mau bersukaria gimana? Ya. Saya berangkat
Satu mobil mengikuti mobil saya, sebentar-sebentar kasih dim, lampu tinggi. Saya sudah pinggir, nggak mau lewat, tetap di belakang, bel, Saya mulai berpikir, ini bapak ini salah minum obat atau apa? Ya, tapi dia ikutin saya terus sampai turun di tempat putih. Masih terus lampu-lampukan. Saya bilang mungkin teman saya ini iseng dan saling kenal kan. Tapi dia tetap aja bel, sampai di matra UI itu, apa namanya itu? Salemba, ya, tetap bikin kita dongkol. Ini kadang-kadang gembala juga disetani, apa setan yang gembalain saya berkata. Sebagai manusia di makanan udah mulai ada dongkol, manusia kan normal. Tuhan ini bapak ini siapa ya? Kenapa dari tadi saya kasih jalan dan mau lewat-lewat malah kasih damdim terus, ya? Akhirnya begitu sampai di flyover Senen saya nepi agak kiri, semi berhenti langsung. Iya, semi berhenti. Dia lewat sambil kasih bel yang gede, gitu kan ya. Tuhan dan emosi. Lihat itu kaca belakangnya, indah tulisannya. Oh iya, tulisan kaca belakangnya apa itu? Akulah gembala yang baik. Ini pasti juga orang gereja ini. Kalau tadi kita emosional berantem di jalan, saya takutnya pendeta lawan tua atau tua lawan pendeta. Iya kan? Atau mungkin pendeta lawan pendeta juga gitu ya. Sehingga saya bilang, perjalanan hidup kita ini kadang-kadang kan asik, angin tiupan sepoi, tapi kadang-kadang seperti bangsa Israel harus berada di padang gurun yang sangat menakutkan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa apa? Kemanapun kamu pergi, aku berkati kamu. Ya, maka ketika sampai di tempat yang namanya Elim, itulah berkat bagi mereka. Di hari itu, padahal belum sampai juga tujuan di tanah Kanaan, bahwa Allah tidak pernah lupa terhadap janji-janjinya. Sehingga di bagian yang kedua ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu keluarga jemaat di Mount Hermon untuk terus berjalan seperti nyanyian dari Mazmur 133, ya, embun dari gunung Hermon, ya, sampai kepada sungai Jordan, ya. Dan saudara-saudara seperti itu. Begitu kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin di hari itu membutuhkan pertolongan, jangan pernah dorong diri saudara-saudara untuk mundur dari dia. Pacu untuk maju, ya, berkati. Beberapa tahun yang lewat saya pergi berkhotbah di daerah Cipinang, Indah, Jakarta Timur. Istri saya bilang sama saya, Pak, nanti khotbah jangan lupa, pertama jangan sampai terlambat, yang kedua harus khotbah itu betul-betul memberkati. Oke. Oh ya Pak, kenapa? Ini gas habis. Gas yang biru itu 12 kilo habis. Bawalah tabungnya sekalian. Mama ini di mana-mana orang ke gereja bawa Alkitab, bawa gas. Tapi kalau udah habis kan Pak harus bawa gas ini loh Pak, hanya habis loh. Ini sudah habis, nggak bisa masak. Aduh Ma, sorry ya, aku nggak punya uang beli gas. Nanti kalau Papa juga khotbah kan nanti dapat bayaran, itu kan bisa beli gas. Wah, istri ingat ada bayarannya. Dia nggak ingat bergumul. Saya ambil gasnya, masukin ke bagasi. Saya jalan. Saya jarang terlambat ke gereja, Pak Pendeta, Ibu semua. Saya jarang. Bukan tidak pernah. Ya kecuali mungkin traffic jam atau yang lain saya terlambat. Sampai di gereja saya duduk di bangku depan. Saya berdoa, Tuhan, sekarang lagi saya mau khotbah. Sebagaimana biasa Tuhan, ini si Nyoman grogian kalau mau khotbah. Ya, tolong berikan kepastian bisa khotbah. Teduhkan hati saya, kuasai otak saya supaya nggak bisa kemana-mana. Setelah saya amin, di samping saya itu ada satu orang ibu. Dia berdoa, tapi nangis Pak Pendeta. Bukan kita. Kenapa nangis ya pagi baru jam 6:30 lewat? Kan ibadah jam 7. Dia amin, saya dekati Pak Karen. Bu, kenapa nangis pagi-pagi? Nah, Pendeta Nyoman, Bapak kan kenal banget sama suami saya. Oh iya, kenal. Dia kan bekerja serabutan Pak. Gak punya gaji tetap, gak punya pendapatan tetap. Kenapa rupanya Bu? Anak saya 2 orang itu besok pagi harus bayar uang sekolah. Double, karena itu bulan Mei Pak. Kalau mau naik kelas kan bayarnya double. Ya, saya gak punya uang Pak Pendeta. Oh ya, kalau begitu, mari Bu kita berdoa. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ya. Jangan contohi doa saya. Ini doa pendeta yang bertanggung jawab. Saya berdoa begini, Tuhan, itu ibu itu mau bayar uang sekolah anaknya tapi nggak punya uang. Tolong kau tunjuklah salah satu warga jemaat ini bayar uangnya dia, gitu ya. Itu berarti saya nggak bertanggung jawab kan? Iya. Karena tadi berpikir saya nggak punya uang.
Bu, kita udah berdoa ya Bu, saya mau naik mimbar dulu ya. Di gereja itu kan pakai toga. Nah dulu toga saya itu pakai kancing Pak Pendeta. Itu ada 27 kancing. Jadi kalau kancing itu bisa 4 menit, lama banget. Begitu saya sudah selesai pakai toga, saya berdoa lagi di bawah mimbar. Tuhan ingatkan, Nyoman, ya. Tadi kamu berdoa untuk ibu itu kan? Iya. Ya Tuhan benar Tuhan. Supaya ada yang bayar uang sekolah anak-anaknya. Iya betul Tuhan. Tuhan mau dengar doa saya. Iya. Hari ini yang petunjuk kau yang bayar. Waduh. Itu ini makanin. Mah, saya sudah berdoa melepas tanggung jawab, Tuhan kasih kembali. Saya bilang Tuhan, engkau nggak dengar tadi istri saya bilang apa? Beli gas hari ini kan? Iya. Enggak, hari ini harus kau beli apa kau bayarkan uang sekolahnya. Nggak mau melawan. Turun dari mimbar, ya ibadah kan 2 kali, jam 7 sampai jam setengah 10. Saya dikasih ketikung 2 kali. Karena jam 7 jam udahlah, dua-duanya nggak saya itulah, kasihan. Saya jadi pendeta khotbah bagus-bagus, kelakuan nggak bagus lagi kan. Iya. Bu, sudah dijawab Tuhan doa kita. Ada orang yang menolong ibu bayar sekolah anak ibu. Oh, siapa Pak Pendeta? Pokoknya nggak usah tahu aja deh, pokoknya bayar sekolah ya. Nah, akhirnya saya gimana lagi yang kedua, pulanglah jam 11 lewat. Masuk tol Cikampek kan. Kalau tadi di gereja saya terbayang-bayang wajah ibu yang tadi saya doakan, begitu masuk tol Cikampek wajah istri saya terbayang-bayang. Satu cakrawala itu ibu wajahnya istri saya. Tahu sendiri kan Pak Pendeta, tol Cikampek kan lurus tuh kan ya. Itu satu cakrawala itu Pak Karen wajah istri saya. Saya ingat senyumnya, kan ya. Sembari saya nyanyikan 2-3 klik lagu di hati saya. Tersenyum dianya padaku, manis. Masuklah di rumah, sampai rumah. Gimana Pak khotbah tadi Pak? Bagus, saya selalu dari jempol Pak. Pasti bagus, Tuhan yang serta. Oh ya Pak, gas. Lebih susah mempertahankan tulisan skripsi kita atau mungkin disertasi kita daripada jawaban ini. Sorry ya Pak, saya nggak jadi beli gas. Loh kenapa? Tadi satu orang ibu berdoa, minta saya doakan anaknya yang belum bayar sekolah. 2 orang lagi mah, tahu sendiri kalau 2 orang bayar berapa. Saya juga nggak tahu bayar berapa. Saya udah kasih uang saya semua yang tadi yang ibadah pertama sama kedua sama dia. Wah, sudah kasih semuanya, iya. Dia jalan melingkar, pegang pundak saya. Pak, itulah makanya saya mau nikah sama kamu. Tampangnya serem, hatinya baik. Belum selesai kesaksiannya, masih 1 menit lagi. Hari Sabtu berikutnya akan di Jumat dari Minggu sampai Jumat itu hidup dengan kasih karunia aja. Hari Sabtu sore saya mendapatkan undangan ibadah KKR. Itu namanya KKR ya, Kebaktian Kebangunan Rohani ya, di Hotel Crown itu, depan di Polda. Khotbah, pam selesai. Duduk di round table. Makan kan gaya-gayaan. Biasanya di meja warteg ini. Datang beberapa orang dengan jas yang mentereng kan. Nyoman, Bapak orang Bali Pak Batak? Bali Pak, kok suaranya orang Batak? Iya, istri saya orang Batak, kami sudah bertukar logat sekarang ya. Istri saya ke Bali-Balian, saya ke Batak. Wah khotbahnya bagus Pak Pendeta, iya. Pak Nyoman, iya Pak. Saya ingin memberikan tanda ucapan syukur saya kepada Pak Pendeta. Wah, saya bilang nanti kan kalau dia bilang pendeta khotbahnya bagus, tapi itu memang tugasnya pendeta. Semua khotbah pendeta pasti bagus. Begini Pak Nyoman, saya ingin memberikan tanda kasih saya buat Pak Pendeta sambil dia ambil uang dari amplop dari saku jasnya. Begitu dia bilang, saya ingin memberikan tanda kasih kepada Pak Pendeta. Dalam hati saya jawab, itulah tugasnya anggota jemaat. Ya tugas pendeta kan khotbah kan? Tugas. Dia kasih saya Pak. Dan sama, ya. Saya amat-amati dengan baca indera jari saya, banyak sekali uangnya. Pulang sampai rumah jam 10-an, saya lihat istri saya sudah tidur. Saya buka amplopnya, ya. Saya berdoa, saya buka, saya lihat, wah ini mata uang asing ini. Nggak terlalu familiar di otak saya dan mata saya. Saya ambil, saya hitung, ternyata itu lembaran dolar Amerika Serikat. Ini udah lama nih, sudah hampir berapa tahun ya? Mungkin 15 tahun yang lewat lah, 17 tahun yang lewat. Saya hitung dolarnya itu ada 3.200 US dollar. Dan ada lagi amplop itu bersebelahan, ada 2 dikelip sama dia. Uang Indonesia nya 1.700.000. Saya bilang sama Tuhan, Pak Pendeta, bukan ini semua yang ada. Jagonya apa sih Nyoman itu? Hebatnya apa dia bisa diberkati luar? Di era itu 3.200 US dollar itu banyaknya luar biasa.
Jadi waktu saya berdoa, Tuhan jawab saya begini, Pak Pendeta Sarana. Nyoman, ya. Kalau kau di hari Minggu kemarin, kalau hambaku yang rakus, tamak, tidak menghargai air mata ibu itu, dan kamu lebih mementingkan kebutuhanmu, berkat ini gak akan kusampaikan kepada engkau. Itu jawaban Tuhan. Wah, langsung kayaknya itu rasanya Pak Karet kayak nangis gitu. Tuhan hebat banget ya. Ya, saya melakukan itu semata-mata karena saya harus melakukan kebenaran firman. Ya, sekalipun mungkin saya lebih bayangkan nanti dari Senin sampai Jumat itu pasti ya kampung lagi atau apalagi masa bodoh lah. Yang penting kita harus bisa mewujudkan kebenaran firman. Pagi-pagi saya bangunkan istri saya, Beb. Kalau ada ribuan kan Beb. Kenapa pagi-pagi kita ke warung gitu? Ngapain masih pagi-pagi ke warung? Beli gas. Nanti sampai sana jangan cuma satu tabung, semua yang mereka jual kita beli. Sombong amat itu Nyoman. Kamu dapat uang dari mana? Ambil dari mana? Kalau kata ambil itu konotasinya negatif. Ini berkat Tuhan. Saya kasih tunjuk uangnya, hitung sama-sama, dan kita jadikan itu berkat, menolong banyak orang. Saya ingin mengakhiri lewat baik. Apapun perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya, apapun profesi Bapak Ibu dan saya, harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Harus jadi berkat. Kadang kita harus ingat, Yesus juga mengalami hal-hal yang namanya kesusahan, sulit. Ya. Harusnya makan puasa 40 hari 40 malam. Harusnya bersuka cita malah berduka cita. Murid-muridnya banyak yang juga membelot dari dia. Sehingga apa yang mau kita ambil saudara? Menurut saya, izin Pak Pendeta, ya teman-temanku semua, spiritualitas tertinggi manusia, siapapun dia, apapun agamanya, cuma satu. Spiritualitas tertinggi, jadilah baik dan penolong bagi orang lain. Ya, jadilah baik, ya, dan jadilah penolong. Kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu dan saya, kebaikan yang sejati itu akan membuka mata orang yang buta dan membuat orang tuli itu bisa mendengar. Ya, itu kebaikan. Ya. Apakah dia mengenal musim? Tidak. Ya, kita melakukannya, terus melakukannya. Kenapa? Hari Tuhan sudah semakin mendekat. Ya, 3-4-5 tahun yang lalu orang dengarkan katanya di atas langitnya Eropa itu dengar bunyi yang sangat menakutkan, bunyi deru yang menakutkan yang mereka yakini bahwa itu adalah bunyi tiupan sangkakala. Karena kita tahu Pak Pendeta, beberapa bulan yang lalu kita ke sana, gereja itu betul-betul diisi hanya oleh orang-orang tua. Yang hadir termuda itu umur 60-an, termuda. Yang lain itu sudah oma-oma. Saya bilang kepada jemaat, bila memang itu benar tiupan sangkakala, gak usah dengar. Kenapa? Karena itu baru geladi bersih. Baru geladi. Belum baru persiapan. Tapi karena sudah geladi, ya, sebentar lagi pasti akan main. Ya, jadi persiapkan. Kita yang masih belum terlalu banyak tahu lagu-lagu gereja, nah sekarang ini latihan. Jangan sampai cuma tahunya do mi sol dulu di sana gak tahu lagunya, ya. Kirim pulang lagi kembali, ya. Remedial, ya, remedial kalau sekolah, ya. Sehingga saya lihat dari pagi saya dari jemaat gereja kami, ya, banyak paduan suara dan saya banget. Kita orang Kristen ini selalu jadikan paduan suara sebagai salah satu sumber untuk menyampaikan kebenaran firman, kan? Betul? Dan paduan suara itu banyak mengandung mujizat. Ya, apa mujizatnya? Biasanya yang latihan intens cuma 10 orang. Begitu tampil 35 orang. Mujizat. Ya. Yang latihan cuma 10, tampil 35. Yang lain itu berdatangan dari bala tentara mana saya kurang tahu, saudara. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini juga begitu, dari mimbar saya lihat dia naik, dia ajak lagi teman-teman yang lain yang nggak latihan. Ayo sini dan sekali nyanyi aja. Ini lagunya yang 3 minggu lalu itu loh, sini. Akhirnya banyak nyanyi keseleo di depan. Karena nggak semua orang tahu lagunya dengan benar. Mari persiapkan. Kata-kata persiapan itu adalah kata-kata yang Tuhan berikan. Tidak bisa salah-salah. Masuk surga tuh nggak bisa salah-salah. Harus persiapan. Oh Pak, kita udah dikaruniakan anugerah untuk keselamatan benar. Tapi Anda harus persiapkan diri saudara. Ya, harus persiapkan. Nggak bisa mentang-mentang percaya Yesus langsung maju, langkah tegap maju. Jangan. Persiapkan.
Persiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan dirimu untuk menerima anugerah keselamatan terbaik terbesar di akhir zaman. Karena di sana yang ada cuma puji-pujian. Jadi mari kita senang untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita senang juga untuk memuliakan Tuhan. Karena menurut saya hormon endorfin itu terprovokasi untuk menyenangkan saudara-saudara, menghilangkan banyak sakit, penyakit, kedukaan dan sebagainya dengan itu. Sehingga mari di ibadah kita hari ini, berapapun kita yang hadir, gak usah gentar. Para malaikat Tuhan senang terhadap semua kita. Karena inilah bagian yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan banyak kita. Kita akan dalam buana kemana pun tempat silakan. Pak Pendeta dan saya, mungkin teman-teman yang nanti sudah sampai di pelosok-pelosok negara ini, ya, yang berjalan berjam-jam, naik mobil berjam-jam, nggak sampai-sampai, jalan kaki pun baru sampai. Tapi Tuhan bilang apa? Setialah, setialah. Sehingga biarlah firman hari ini mengencangkan semangat kita jangan kendor. Di gereja kita, GJKJ, ya, Mount Hermon ini tetap ada. Kenapa? Tuhan membangun gereja ini sebagai tumpuhan kakinya. Tuhan membangun gereja ini supaya ada banyak orang menerima kebenaran Tuhan. Tuhan membangun jemaat ini bukan supaya banyak, tapi supaya ada kemurahan Tuhan mengalir kepada semua mereka. Sehingga demikian kita akan terus melakukan ibadah, terus kita bersekutu dengan Tuhan. Karena saya selalu ingat, jadi payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Amin.